Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Fikri. Halo guys, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu baik-baik saja. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semoga selalu dijauhi dari segala mara bahaya dan kesusahan serta segala penyakit. Amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa guys untuk selalu bersyukur atas apa yang telah Allah berikan pada kita selama ini. Oke guys, berhubung banyak yang meminta saya untuk membahas tentang Beyond 4 kemarin ya, yang mempertemukan antara fighter-fighter dari Indonesia dan Malaysia. Jadi mungkin pada video kali ini saya akan coba membahas dari perspektif saya guys. Beyond keempat pada tahun ini bisa dibilang cukup menarik guys, karena mempertemukan antara Indonesia dan Malaysia. Pada awalnya saya mengira acara ini tidak akan se-booming ini, semeledak ini. Karena seperti yang kita ketahui lah ya, sekarang Indonesia itu sebenarnya hype-nya lebih kepada sepak bola gitu. Bukan kepada combat sport seperti ini. Udah lama juga saya nggak seantusias sekarang gitu. Mungkin pada era-era Jordan mungkin ya, terus ada Jika Saragi gitu. Dan itu pun tidak seramai sekarang gitu, hanya khusus pecinta combat sport aja gitu. Tapi sekarang ini bisa dibilang gila sih, bisa dibilang gila ya, karena memang menghadirkan Indonesia dan Malaysia ini yang jadi booming gitu guys. Karena bisa dibilang Beyond ini juga kan sebenarnya organisasi atau promosi baru ya di combat sport ini. Mungkin baru beberapa tahun lah gitu. Masih berkembang lah, masih mencari nama lah istilahnya seperti itu. Ya awalnya kan dia lebih kepada memfasilitasi gitu kan para influencer yang memiliki masalah nih, yang berseteru satu sama lain. Adalah seperti Beyond Combat ini atau juga Holy Wings Club juga kan mengadakan satu wadah nih, satu tempat untuk bisa menyelesaikan masalah secara sportif dengan cara bertarung gitu, baik itu kickboxing maupun boxing gitu. Mungkin antusiasmenya cukup besar juga karena kan melibatkan influencer ya, jadi mungkin membawa followers mereka gitu kan untuk menyukai combat sport ini. Walaupun sebenarnya ada seliwir gitu kan kritikan dari para pro fighter gitu, dimana mereka merasa mungkin Beyond ini terlalu mengekspos atau terlalu mempromosikan atau menyorot para influencer gitu, bukan para pro fighter gitu. Tapi itu tadi saya bilang gitu, Beyond Combat ini kan masih istilahnya masih mencari nama gitu, masih berkembang gitu guys. Kecuali para fighter ini memang memiliki marketing yang bagus, ala-ala UFC gitulah, baik itu trash talknya gitu kan, baik itu call out sana sini, baik itu ya bacotnya lah seperti itu mungkin guys ya. Nah itu baru mungkin bisa menjual ini. Tapi memang sebenarnya Beyond Combat ini juga ada beberapa pro fighter juga sebenarnya ikut ya. Seperti di Beyond 4 ini ada serial Effendi juga kan, terus ada Rudy Golden Boy walaupun sudah berpensiun. Ada banyak ya, ada Redo Rocky, terus ada Aziz Calim juga. Nah sekarang mungkin ketika Beyond Combat ini sudah naik, sudah ada nama, sponsor mudah, mungkin pro fighter ini bisa dimasukkan, bisa membawa nama bangsa gitu kan. Karena menariknya di sini Beyond Combat ini ada sisi face to face-nya juga guys. Ada sisi trash talk-nya. Jadi marketingnya lebih menarik gitu. Jadi penonton suka yang kayak gini gitu. Penonton lebih tertarik untuk melihat pembuktian apakah memang skill dia tuh sama dengan trash talk dia gitu kan, dengan bacotnya ya. Kemarin tuh kalau nggak salah ada 9 match ya. Nah kita bisa lihat di sini yang pertama ada Surya Dharma dengan Bradley Ho, fighter Malaysia yang berbangsa Cina di sini ya, satu-satunya ya mungkin ya. Di sini Surya Dharma lebih unggul menurut aku dari sisi footwork sama pukulannya, dia lebih on point ya. Jadi Surya Dharma menang secara unanimous decision. Lalu ada Redo Rocky dan Amirul Azim. Di sini saya sebenarnya nggak melihat dari awal, tapi saya mengira tadinya Redo Rocky itu Amirul Azim dan Amirul Azim itu Redo Rocky gitu. Kataku ini cukup ganas juga nih. Ternyata aku lihat Redo Rocky yang memang kalau nggak salah glove-nya merah itu. Yang memang yang sangat ofensif lah, sangat agresif. Ini juga menang dengan unanimous decision. Lalu ada Mitra Waruwu dan Saharudin, ini pro player ya dua-duanya kalau nggak salah, pro fighter sorry. Dengan 30 detik kalau nggak salah ya, diserang terus Saharudin langsung kena apanya kalau nggak salah, kena ulu hati atau mukanya gitu. Dan itu sangat cepat banget langsung selesai ya. Kalau nggak salah Mitra Waruwu juga di pertandingan Beyond kemarin juga kalau nggak salah kena out cepat juga. Lalu ada Jedin Bahtera melawan Raul Gonzalez. Nah ini guys sebenarnya saya tahu Beyond Combat ini antara Indonesia dan Malaysia itu lewat
Kalau nggak salah Instagramnya Raul Gonzalez ini. Dia kan sempat call out siapa-siapa gitu kan. Disitulah saya tahu ternyata ada Beyond Combat 4 yang mempertemukan antara fighter Indonesia dan Malaysia. Nah dari Instagramnya si Raul Gonzalez ini guys. Ini juga sama ya, Jaden mungkin lebih berpengalaman dia. Ini nggak tahu pertarungan keberapa dia gitu. Sedangkan Raul walaupun ini perdana dia awal-awal first match dia, tapi menurut aku dia cukup bagus sih, cukup bagus ya. Mungkin powernya belum ada, footworknya belum jadi gitu kan. Jauh dengan Jaden. Makanya Jaden sini menang unanimous decision juga. Lalu ini Felmi Sumahi dengan Sanel, ini Indonesia dan Australia kalau nggak salah dimenangkan oleh Felmi. Nah di sini menariknya nih guys. Ini ya Serial Effendi dan Jordan Boy. Jordan Boy ini bisa dibilang dia udah pensiun 2 tahun yang lalu ya. Sedangkan Serial Effendi dia masih aktif. Tapi menariknya kalau kita lihat profil dari Jordan Boy, dia cukup meyakinkan guys. Dia membawa karakter gangster. Sebenarnya agak serem juga guys ketika face to face. Kepercayaan diri dia yang tinggi dan pembawaan karakter dia yang memang ala-ala gangster gitu. Agak ngeri juga tadinya guys saya. Tapi ketika bertanding, awalnya sih awalnya cukup bagus, agresif juga dia, tapi Serial Effendi lebih waspada ya, lebih waspada. Kelihatan banget lah, dia sering bertarung, dia menghindari pukulan-pukulan telak dari lawan, dia cari aman dulu, sampai akhirnya hook dari Serial Effendi mengenai rahang dari Jordan Boy. Jordan Boy jatuh, dia bisa berdiri lagi, tapi masih wobble, dia masih pusing lah gitu istilahnya, diserang terus oleh Serial Effendi dan jatuhlah di situ. Nah mungkin salahnya Jordan Boy, dia itu gini guys. Kalau udah lama gak bertarung ya, menurut aku instingnya hilang. Harusnya ya di babak pertama, di ronde pertama dia cari aman dulu guys. Jangan sampai kecolongan, gitu. Mengukur dulu pukulan lawan tuh sekeras gimana gitu. Nah ini yang hilang dari Jordan Boy gitu. Dia pun seperti istilahnya menyerang asal-asalan gitu, menyerang terus tanpa melindungi diri dia gitu. Ini yang hilang, ketara banget. Mungkin dia udah lama gak bertarung juga, hilang dari scene kompetitif. Jadi insting itu yang hilang. Dan ketika dia kalah, dia mungkin akan lebih waspada ketika nanti di match selanjutnya gitu. Dia akan lebih waspada, lebih hati-hati, lebih mengukur. Itu menurut aku yang hilang sih dari seorang Jordan Boy ya. Tapi sebenarnya bertarung tuh memang kayak gini sih. Kadang-kadang ketika kita udah hati-hati pun masih bisa guys. Di UFC pun kayak gitu ya. Beberapa kali kita lihat petarung-petarung handal itu ketika kecolongan dapat bam jatuh guys. Karena memang ya seperti ini gitu. Lalu ada Ongen sini lawan Saharat dari Thailand. Lalu ada Aziz Chalim lawan Esmir Daniel, ini juga bisa dibilang saya rasa Aziz Salim lebih unggul ya. Aziz Salim lebih menguasai menurut aku. Mungkin di sini nggak tahu guys. Mungkin Esmir Daniel dia lebih gugup ya. Kayaknya lebih tertekan gitu. Mungkin dukungan banyak supporter di sana juga menurut aku memberikan tekanan kepada Esmir juga ya. Tapi saya nggak tahu juga skill dia sebenarnya. Saya baru melihat satu pertandingan sebelum ini. Memang gaya bertarungnya kayak gitu sih. Dan di sini lebih dominan Aziz. Saya suka sih kepercayaan diri Aziz Salim di sini. Dan sangat wajar dia menang unanimous decision. Dan di sini kalau nggak salah udah berapa kosong nih? 6-0. Nah di sini guys yang paling menentukan ya. Di sini ada Kakak Ungke melawan Putra Abdullah. Memang sebelum pertandingan sebenarnya banyak orang Indonesia juga ya. Mereka menjagokan Putra Abdullah karena lihat dari profilnya, lihat dari beberapa footage pertandingan dia, pengalaman dia bertarung. Wah ini bakal jauh sih. Bakal jauh banget gitu. Tapi memang selama ini kan dia main di rules-nya Muay Thai ya. Sedangkan di sini rules-nya adalah boxing gitu. Jadi masih ada lah kesempatan itu dari Kakak Ungke gitu. Tapi ketika ada di ring, kelihatan banget guys. Head movement dari Putra Abdullah, footwork-nya dia, cara menghindar dia, segala macam. Itu udah jadi sih menurut aku. Udah pro banget gitu. Kelihatan banget Kakak Ungke jauh banget levelnya. Walaupun sebenarnya Kakak Ungke itu memiliki power juga di tinju dia yang kadang-kadang masuk itu berbahaya juga. Mungkin itu juga yang menjadi senjata Kakak Ungke. Ada beberapa kali memang masuk, tapi saya rasa rahang dari Putra Abdullah cukup kuat juga guys. Nggak semudah itu dijatuhkan ya. Cukup beruntung Kakak Ungke sebenarnya di ronde ketiga itu dia tidak jatuh. Sebenarnya bukan beruntung sih, saya bisa bilang petaka lah. Harusnya dia sudah berakhir di situ. Dia bukan diselamatkan oleh Bel, justru dikerjain sama Bel gitu. Harusnya dia sudah, karena para pelatihnya cermat, sebenarnya Kakak Ungke di situ udah habis di ronde 3 terakhir itu. Kayaknya memang dia udah mengalami masalah ya, diserang terus juga. Dan akhirnya memang kejadian di
ronde keempat awal-awal bahu dia ada dislokasi ya, bahu kanan kalau nggak salah, apa kiri ya, sebelah kanan kalau nggak salah ya. Ya di situ dia sudah dihajar terus-terusan, bermasalah, dan ya udah gitu, nggak bisa nerusin lagi gitu. Saya nggak tahu guys ya penyebab dislok ini, mungkin powernya terlalu kuat gitu kan, atau kurang latihan gitu, sehingga tidak mengimbangi power dia gitu. Beberapa kali kita lihat di amatir fighting ada dislok kayak gini gitu. Jadi nggak ngimbangin gitu, power banyak tapi teknik belum ada, atau mungkin belum bisa mengimbangi gitu. Jadi ya gitu jadinya dislok gitu. Jadi otot belum terbentuk mungkin guys, saya nggak tahu ya. Otot ini belum terbentuk tapi power sangat besar gitu, sehingga atau mungkin asal-asalan mengeluarkan power itu jadinya seperti ini gitu. Tapi ya Kakak Ongke cukup bagus juga menurut aku, nggak terlalu jauh juga sebenarnya di pertandingan itu. Putra Abdullah juga cukup kesulitan juga sebenarnya, terutama di ronde pertama dan di ronde kedua ya. Dan selanjutnya ada Fadli Faisal dan juga Aisar Khalid. Salut sebenarnya untuk Aisar yang awal ini pertandingan pertama dia juga. Yang menariknya ketika dia kalah, dia menjadi apa ya istilahnya, mendapatkan banyak exposure karena dia kan selalu senyum ya. Dia selalu senyum, dan saya rasa netizen sangat menyukai dia karena sikap dia dan sifat dia yang positif ya. Terus dia kan bawa-bawa gimmick adiknya Fadli, yaitu Puji kan. Itu saya rasa netizen sangat suka sekali dengan sikap dia, sikap menggoda dia. Dia terus serang di atas panggung ingin melamar Fuji kayak gitu, itu netizen suka guys, netizen Indonesia suka, senyum-senyum malahan di panggung. Saya pun ngakak gitu ngelihatnya, ngakak. Dan jadi itu menghangatkan suasana di indoor Senayan itu jadi hangat gitu suasananya gitu guys. Dan saya rasa pinter sih Aizhar Khalid ini, pinter ya, dia akhirnya mungkin menjadi viral, menjadi lebih populer. Sebenarnya lebih populer juga sekarang bukan hanya Aizhar sih. Saya rasa keluarga dari Putra Abdullah juga sekarang mendapatkan exposure yang lebih tinggi ya, baik dari Indonesia maupun di Malaysia gitu guys. Ada Rania juga kalau nggak salah, saya kira tadinya itu istri dari Putra Abdullah ya, ternyata adiknya Rania, dia comel juga guys. Lalu yang terakhir ada Golden Boy Rudy melawan Dian Hamzah. Ini juga cukup ketat juga guys. Saling jual beli pukulan ya, kelihatan banget sih mereka di mudanya mungkin lebih sangar ya, karena sudah setua ini pun mereka masih ganas, keren lah gitu. Tapi kelihatan di sini lebih sharp, lebih tajam, lebih kuat latihannya mungkin Rudy ya. Rudy kelihatan sih dari badannya dia terbentuk banget gitu, sehingga pukulan-pukulan dia mungkin lebih mematikan, lebih memberikan efek terhadap Dian Hamzah. Terbukti itu di menit berapa, di ronde ketiga kalau nggak salah, saya lupa lagi. Itu pukulan dia mengenai liver dari Dian Hamzah ya. Sebenarnya Dian Hamzah juga kesulitan ketika dia ada calf kick ya, kalau nggak salah calf kick dia di sasar terus sama Rudy, itu kelihatan banget sih. Jadi ketika Rudy mau menghantam lewat kaki atau tangan, itu Dian Hamzah selalu menghindar dengan cara mengangkat kaki dia gitu. Jadi seolah-olah dia menghindari juga gitu area situ. Dan itu sebenarnya yang mempengaruhi Dian Hamzah, kecepatan dia berkurang di situ, kewaspadaan dia juga berkurang. Jadi agresivitas dia untuk menyerang pun agak berkurang karena kakinya udah sakit menurut aku guys, udah kena dia di calf kick gitu. Dan ya sekian dulu mungkin guys, ini udah banyak banget tuh, jam udah berapa menit ini. Sekian dulu mungkin guys untuk video kali ini. Yang penting sih, yang pasti sih Beyond Combat ini sangat menarik sekali. Saya rasa sih akan ada Beyond 5 selanjutnya, atau mungkin nggak harus setahun sekali lah menurut aku ya, mungkin bisa setahun 2 kali gitu, Indonesia dan Malaysia, atau mungkin Indonesia dengan siapakah gitu, dengan negara lain gitu. Yang pasti ini sudah naik daun, semua orang akhirnya menjadi memperhatikan Beyond Combat akhirnya. Yang tadinya mungkin tidak peduli juga kan, nggak mau ikut dalam Beyond Combat ini, akhirnya mereka semua mau ikut guys. Akhirnya semua mau ikut, dan itu menjadi salah satu yang keuntungan ya, keuntungan karena Beyond Combat mendapatkan banyak exposure, mendapatkan banyak perhatian, dan saya rasa juga sponsor nanti akan lebih banyak lagi. Mudah-mudahan sih menjadi satu organisasi yang lebih besar dari yang sudah ada sekarang. Sekian dulu mungkin guys untuk video kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata dan salah data yang saya sampaikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.